Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Kenalkan, saya Andriani, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki pembelajaran bab pertama, yaitu mengenai teks deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu teks deskripsi? Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah tahu apa itu teks deskripsi. Dan mungkin juga beberapa dari kalian sudah ada yang pernah membaca teks deskripsi atau bahkan menulis teks deskripsi. Namun, untuk lebih jelasnya, pada hari ini Ibu akan menayangkan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan atau digambarkan oleh penulis. Jadi, untuk teks deskripsi itu berisi gambaran objek, di mana objeknya bisa berupa benda, orang, tempat, suasana, atau suatu keadaan. Tentu kalian pernah ya melihat acara jalan-jalan di sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau mungkin juga membaca perjalanan yang mendeskripsikan keindahan alam Indonesia. Nah, itu termasuk contoh teks deskripsi loh. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku, cerpen, novel, film, majalah, dan program TV tentang jalan-jalan. Nah, itu sekilas tentang teks deskripsi. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya kita bahas ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu di sini yang dimaksud adalah objek ya. Objeknya bisa berupa tempat, orang, benda, suasana, kemudian keadaan, perjalanan seseorang juga bisa. Dan yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas. Nah, kesan indera di sini bisa kita menggunakan indera penglihatan, indera peraba, indera pendengaran, indera perasa, ataupun indera penciuman. Nah, ini saya kasih contoh untuk indera penglihatan. Awan putih di langit juga turut menambah suasana di pantai semakin menenteramkan. Di situ ada indera penglihatan ya, awan putih di langit. Jadi, kalimat tersebut menggunakan indera penglihatan. Contoh yang kedua, semilir angin berhembus membelai rambut. Nah, itu menggunakan indera peraba. Yang nomor 3, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati oleh penulis. Nah, jadi untuk rincian dari objek ya, yang tadi kita pakai contoh yang nomor 2, semilir angin berhembus membelai rambut. Nah, dengan kalimat tersebut pendengar seakan mengalami atau merasakan
apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang nomor 4, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Untuk contoh, misalkan pada kalimat pertama, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat rinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah, dan tutur katanya sangat lembut kepada siapa saja. Nah, itu termasuk kalimat rinciannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, jenis teks deskripsi. Untuk jenis di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan tujuannya, dan yang kedua berdasarkan objeknya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang berdasarkan tujuan. Ada deskripsi sugestif. Deskripsi sugestif ditulis berdasarkan kesan yang muncul dari diri penulis. Contoh kesan yang muncul terlihat dari ekspresi wajah, gerak-gerik, ataupun gaya bicaranya. Deskripsi sugestif di sini sifatnya imajinatif. Jadi dia muncul dari penafsiran penulis. Untuk contoh, Pak Hamdan adalah guru yang sangat tegas dan disiplin. Ia adalah guru yang ditakuti siswa-siswanya. Beliau mengajari siswa-siswanya untuk disiplin dalam belajar. Suara Pak Hamdan keras dan tegas. Ketika mengajar, suara beliau seperti suara guru pada musim penghujan. Akan tetapi, di balik sifatnya yang disiplin dan galak, tersimpan tujuan mulia dalam dirinya. Nah, itu untuk contoh deskripsi sugestif. Jadi ia muncul dari kesan penulis ya. Nah, yang selanjutnya deskripsi ekspositoris. Deskripsi ekspositoris ini ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi, deskripsi ekspositoris di sini menghindari segala sesuatu yang sifatnya itu subjektif atau imajinatif. Jadi dia fakta, nggak asal-asalan ya. Nah, untuk contoh, ruang kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelasku itu bersebelahan dengan laboratorium. Ketika masuk ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja yang berjajar rapi. Kelas yang berisi 30 siswa itu cukup tenang. Ada beberapa lampu neon di langit-langit ruang kelas. Nah, jadi itu berdasarkan fakta. Ya, tidak bisa dikira-kira. Next, berdasarkan objeknya terbagi jadi 3. Yang pertama deskripsi tempat, atau bisa juga disebut dengan deskripsi spasial. Di sini objek yang digambarkan adalah tempat. Yang kedua, deskripsi waktu. Untuk deskripsi waktu di sini, ini yang digambarkan adalah urutan peristiwa. Jadi misalkan yang dibahas adalah perjalanan, maka kita harus menceritakan dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan itu dengan urutan waktu yang memang benar-benar nyata. Kemudian yang ketiga itu ada deskripsi orang. Berarti objek yang digambarkan adalah orang. Oke, ini untuk jenis teks deskripsi. Kita lanjutkan lagi. Ciri kebahasaan teks deskripsi. Ini ada 3 ciri bahasanya. Jadi yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Konkret di sini artinya itu nyata atau jelas. Ya, kita lihat di contoh, ibuku orang yang sangat baik. Nah, sangat baik di sini dijelaskan di kalimat selanjutnya. Dia berusaha menolong semua orang.
dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kalimat rinciannya di sini dia menjelaskan kalimat di kalimat selanjutnya sebelumnya. Kata sangat baik. Lanjut yang nomor 2, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Jadi kata-kata dengan emosi kuat itu sering ada di dalam teks deskripsi dan kalau bisa harus ada. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri dari 2 lantai. Nah, kata dengan emosi kuat yang ada pada kalimat tersebut adalah kata takjub. Nah, kata takjub di situ merupakan ekspresi atau perasaan dari seseorang. Yang ketiga, mengidentifikasi majas. Untuk majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perumpamaan atau mengibaratkan sesuatu. Contohnya, angin lembut terasa mengelus kulit. Berarti angin ya, perumpamaannya tuh dia seakan-akan bisa mengelus kulit. Padahal yang bisa mengelus kulit itu kan bukan angin ya. Nah, yang kedua, seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Nah, di situ ada kata kedamaian, kenyamanan, kemudian merangkul. Nah, merangkul di sini kan sama artinya dengan memeluk ya. Jadi yang bisa memeluk itu kan sesuatu yang nyata. Nah, di sini kedamaian dan kenyamanan yang diibaratkan yaitu bisa memeluk seseorang saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Nah, itu tadi pemaparan tentang teks deskripsi ya. Jadi itu baru sebagian dari materi kita ya. Materi kita nanti masih ada tentang informasi apa saja yang dapat kita ambil dari teks deskripsi, kemudian struktur, selanjutnya unsur kebahasaan dan langkah-langkah menulis teks deskripsi ya. Nanti kalian tunggu aja di video selanjutnya. Nah, untuk pemaparan hari ini kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.